Selamat berjumpa kembali bersama kami. Di sini kami ingin menjelaskan beberapa ciri-ciri bibit kelapa sawit yang bagus atau yang unggul. Pertama, daunnya kita lihat berwarna hijau segar. Kemudian yang kedua, pelepah daunnya kelihatan keras, berwarna hijau padat. Kemudian yang ketiga, pucuk daunnya kelihatan berwarna hijau segar juga, dan tidak ada terlihat lubang-lubang ataupun bekas dimakan oleh hama-hama. Kemudian pertumbuhannya kelihatan sempurna. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dengan karet saya akan replanting karet ini. Sebenarnya di bawah karet itu sudah saya tanami sawit semua. Untuk 135 pohon ditambah dengan pupuk NPK, pupuk makro. Setelah Bapak menggunakan pupuk NASA ini, Pak, apa kira-kira yang Bapak lihat dari tanaman Bapak ini? Setelah saya menggunakan pupuk organik NASA ini, Pak, banyak perubahan dari sawit saya ini. Kalau tempoh hari sawit ini kuning, tapi sekarang sawit ini setelah saya gunakan pupuk organik NASA ini hijau, hitam, dan pelepahnya itu turun ke bawah. Sudah ada yang berbuah juga, Pak, ya? Di umur 18. Benar, Pak, 18 bulan ini sudah ya? ada berbuah. Benaran waktu saya nyemprotkan obat serangga yang saya campurin PUC NASA dengan hormonnya, saya semprotkan juga ke buahnya itu. Jadi ada perbedaan pemakaian pupuk PUC NASA itu di buah. Itu kira-kira Bapak akan memberikannya berapa bulan lagi, Pak? Ya rencananya, Pak, saya menggunakan 4 bulan sekali dengan dosis yang sama. Bisa tunjukkan, Pak, kepada pemirsa NASA di mana yang Iya, Pak. sudah berbuah, Pak, pada Mari umur kita lihat, 18 Pak. bulan Ya, ini. umur 18 bulan ini ada buahnya. Sama-sama kita lihat waktu saya menyemprotkan hormon dan PUC NASA-nya, buahnya saya ikut semprot. Jadi 1 minggu setelah saya semprot, kelihatan buahnya itu bercahaya, bersih, besar. Menggunakan NASA dengan sesudah menggunakan NASA. Sebelum menggunakan NASA, ini produk tanaman sawit saya ini kalau dihitung dalam tiap panen itu kita manennya 14 hari sekali atau 2 minggu sekali. Ya. Itu setiap manen sebelum kita pakai produk NASA, itu per batang itu ada yang kosong nggak manen, ada yang manen berganti-gantian gitu. Sesudah saya gunakan Super NASA, ini setiap panen per 2 minggu sekali per batangnya pasti ada yang bisa dipanen. Kadang ada satu batang itu yang 1 tandan, ada kadang-kadang yang 2 tandan sekali manen dalam interval 2 minggu. Bapak bisa ceritakan, Pak, panen yang setelah menggunakan NASA itu bagaimana, Pak? Pengaruh dari peningkatan hasil panen ternyata sesudah 4 bulan aplikasi pertama itu baru nampak. Tapi untuk panen yang ke 5 bulan, masuk 6 bulan baru nampak di situ hasil panen yang memang betul-betul dulu buahnya itu sudah ada unsur nasanya ini, makanya yang dipupuk NASA kemudian jadi bunganya itu jadi buah, bisa dipanennya sesudah 6 bulan aplikasi NASA pertama itu. Alhamdulillah, Pak,
itu peningkatannya itu kalau dibandingkan panennya sebelum menggunakan NASA dulu itu meningkat 100% Pak. Kalau dulu satu batang ini kadang-kadang 1 bulan itu sekali aja yang masak. Jadi peningkatannya dari hasil kalau hitung-hitung itu 100% bahkan gitu, dari yang sudah saya lakukan gitu. Karena buah sawit itu kan ada panen raya, ada panen saleknya. Jadi kalau yang 100% itu pas panen raya memang perbandingannya jauh. Tapi kalau pas panen salek itu sekitar 30-40% selisih antara sebelum kita menggunakan produk NASA. Untuk berat janjangnya Pak, sebelum menggunakan NASA berapa kilo, setelah menggunakan NASA per janjangnya itu berapa kilo Pak? Ya, buat rata-rata itu bisa berkisar antara 20 kilo gitu, Pak, kalau rata-rata. Ya. Sebelum Bapak menggunakan NASA beratnya berapa Pak? Itu kalau dihitung rata-ratanya ya sekitar 10 gitulah Pak. 10 kilo ya, atau sampai 15 gitu kalau Jadi Bapak. ada selisih kurang lebih 5-10 kilo Iya. ya? Untuk berat pertandanya berapa Pak? Berat pertandannya kalau yang sekarang kita buat rata-rata gitu Pak. Iya. Kalau rata-rata sekarang sudah bisa menghasilkan 20 kilo per tandan rata-rata. Dengan usia tanaman yang sudah